Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ren Febrianto dengan NPM 102222045, kelas A22, prodi akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan kelima pendidikan agama Islam yang diampu oleh Dr. H.M. Budi Jatmiko. Yang pertama ada Marifatullah. Marifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Pengetahuan yang diperoleh ini nantinya akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan, memuliaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, selalu ingin kembali, serta ridho dan tunduk kepada perintahnya. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman Asy-Syaidi rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya sebagai berikut: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takwa kepadanya, dan janganlah kami mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat ke-102. Dan dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 99 yang berisi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal akan datang kepadamu. Berikut mengenai cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana kita mengenal adanya wujud Allah. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Yang ketiga, mengenal uluhiyah Allah. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi mengenal Allah pada zaman sekarang yaitu ada beberapa, yaitu untuk tujuan hidup, yang bagaimana untuk mengetahui Allah membantu manusia memahami tujuan hidup mereka. Dalam Islam, tujuan hidup adalah untuk mengenal, mengabdi, dan menyembah Allah. Yang kedua, pedoman etika dan moral. Pengetahuan tentang Allah membimbing perilaku dan etika seseorang. Prinsip-prinsip moral dan etika Islam berakal dari dalam pengetahuan tentang Allah dan ajarannya. Yang ketiga, ada hikmah dan kedamaian batin. Pengetahuan tentang Allah membawa kedamaian dan hikmah dalam hati dan pikiran seseorang. Kesadaran akan kehadiran Allah memberikan ketenangan di tengah tantangan hidup. Hubungan pribadi dengan Allah. Pengetahuan tentang Allah memungkinkan manusia untuk membina hubungan pribadi yang kuat dengannya melalui doa, ibadah, dan ketaatan. Dan yang kelima, ada motivasi untuk berbuat baik. Keyakinan dalam Allah dan pengenalan akannya menjadi motivasi bagi seseorang untuk berbuat baik, berlaku adil, dan membantu sesama. Berikutnya ada penghalang marifatullah. Penghalang marifatullah mengacu pada hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang dapat menghalangi seseorang dari mencapai pengetahuan yang mendalam tentang Allah atau marifatullah. Beberapa penghalang marifatullah yang sering diidentifikasikan dalam tradisi Sufisme meliputi yang pertama ada hawa nafsu, keinginan dunia, yaitu keinginan duniawi, dan hawa nafsu dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai pengetahuan Allah. Sufi meyakini bahwa mengekang dan mengendalikan hawa nafsu adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Yang kedua ada syahwat atau nafsu duniawi, yaitu ketertarikan terhadap kesenangan materi dan kenikmatan dunia dapat mengaburkan fokus spiritual dan menghalangi pencarian makna yang lebih tinggi. Yang ketiga ada ketertarikan materi. Yang keempat ada keangkuhan. Yang kelima ada kesibukan dengan hal dunia. Yang keenam ketidakpatuhan terhadap ajaran agama.
Yang ketujuh, kurangnya tawakal atau kepercayaan penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada riak hati atau ujub. Dan untuk berikutnya ada bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bukti secara fitrah. Konsep fitrah merujuk pada fitrah manusia atau bawaan alamiah yang dianggap sebagai pengetahuan dan kesadaran bahwa yang dimiliki oleh setiap individu tentang keberadaan Allah. Menurut pemahaman fitrah, manusia secara alami cenderung untuk mengakui adanya kekuatan atau keberadaan yang lebih tinggi. Yang kedua ada bukti secara indrawi. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala juga dapat disaksikan melalui panca indera yang kita miliki. Kita dapat menyaksikan bahwa adanya langit yang kokoh tanpa tiang, bumi yang dihampakan, gunung-gunung yang ditegakkan di atasnya sebagai pasak. Bahkan pada diri kita sendiri, itu semua merupakan tanda atau bukti bahwa pasti ada sang kreator ulung di balik ini semua. Tidak mungkin sesuatu yang ada tercipta dengan sendirinya. Yang terakhir ada bukti secara nakli. Nakli artinya bersumber dari Al-Quran. Bagi orang-orang yang sudah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sulit untuk menemukan bukti keberadaannya. Karena hal ini banyak diterangkan di dalam Al-Quran, termasuk di ayat-ayat pada pembahasan sebelumnya. Keberadaan Al-Quran sebagai sumber dalil utama atau dalil nakli sesungguhnya juga merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin jika Al-Quran merupakan hasil kreasi Nabi Muhammad SAW yang umi. Dan yang terakhir ada pengesahan Allah. Allah Maha Esa, artinya Allah merupakan Tuhan satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak Tuhan selain dirinya. Dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 1 yang isinya Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 1. Bukti keesaan Allah. Merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Unsur-unsur keesaan Allah dibagi menjadi tiga, yaitu ada keesaan zatnya. Keesaan zat mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat yang maha kuasa itu terdiri dari unsur-unsur atau lebih, betapapun kecilnya unsur atau bagian itu, maka ini berarti dia membutuhkan unsur dari bagian itu. Yang kedua ada keesaan sifatnya. Adapun keesaan sifatnya, maka itu antara lain berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Walaupun dari segi bahasa, kata yang digunakan untuk menunjuk sifat tersebut sama. Yang terakhir ada keesaan perbuatannya. Keesaan ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada dalam alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Apa yang dikehendakinya terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Mungkin cukup sekian resume dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.